Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalna Istiqomah, NIM 2121212. Saya di sini akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan yang berjudul tentang tokoh pendidikan. Saya di sini mengambil tokoh Raden Ajeng Kartini yang mengenai tentang pendidikan perempuan. Mari kita simak materinya bersama-sama. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Nama lengkap Raden Ajeng Kartini yaitu Raden Ajeng Kartini Djodjodiningrat. Raden Ajeng Kartini atau bisa disebut Raden Ayu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Raden Ajeng Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia mendapatkan gelar RA atau Raden Ajeng yang dipergunakan oleh Kartini sebelum menikah. Jika sudah menikah, maka gelar yang dipergunakan menjadi Raden Ayu. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, merupakan orang yang terpandang sebab posisinya sebagai Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Awur, Jepara. Dalam biografi Kartini diketahui memiliki 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Mengenai riwayat pendidikan Raden Ajeng Kartini, ayahnya menyekolahkan di ILC atau European Language School. Di sana ia belajar bahasa Belanda dan sekolah hingga berusia 12 tahun. Seperti halnya gadis-gadis ningrat Jawa biasanya, Kartini dinikahkan dengan laki-laki pilihan keluarganya pada tahun 1903, yang mana pada saat itu Kartini berusia 24 tahun. Kartini menikah dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Djodjodiningrat. Karena untuk menjadi perempuan yang berpendidikan sebelum tahun 1090-an, ada hal yang sangat sulit dicapai oleh kaum perempuan. Perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan. Perempuan hanya bertugas di dapur sebagai istri yang baik dan sebagai ibu yang baik, tanpa adanya kebebasan dalam berpikir. Bahkan perempuan tidak diperoleh kebebasan dalam berpikir atau menuangkan pemikirannya. Dengan melihat permasalahan di atas, Raden Ajeng Kartini ingin mengubah pola pikir masyarakat tentang perempuan dan mengubah kedudukan sejajar dengan laki-laki, terlebih tentang pendidikan. Cita-cita yang diinginkan Raden Ajeng Kartini adalah membangun sekolah wanita agar wanita mendapat pendidikan yang baik dan layak. Dengan munculnya pemikiran Kartini mengenai tentang pendidikan, di sini mendapatkan 3 poin. Yang pertama, perempuan sebagai pendidikan pertama. Pendidikan pertama seorang anak berasal dari keluarga, terutama ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan pada anak sejak dini. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran bagi perempuan. Pendidikan dan pengajaran bagi perempuan. Pandangan tentang ini, perempuan berperan dalam pembentukan pada anak. Kartini berpesan, membesarkan seorang anak adalah tugas yang besar.
pembentukan kepribadian manusia dan berasal dari para calon ibu, sehingga para calon ibu harus diberi pendidikan dan pembinaan keluarga. Yang ketiga yaitu pendidikan tanpa diskriminasi. Munculnya pendidikan tanpa diskriminasi karena dulu Kartini pernah mengalami diskriminasi karena adanya aturan bahwa pribumi tidak boleh mendapatkan nilai bagus dan lebih dari anak yang berkulit putih. Perempuan harus berhenti mengayomi pendidikan karena adat dan budaya. Oleh karena itu, Kartini memiliki pandangan luas dan terbuka dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan. Dampak dari pemikiran Raden Ajeng Kartini menghasilkan yang pertama sekolah wanita, atau disebut dengan sekolah Kartini. Pertama kali dibuka oleh Raden Ajeng Kartini dan Ruhmini pada tahun 1903. Sekolah ini dikhususkan untuk para wanita. Pada awal berdirinya hanya ada 9 orang, dan kemudian lama-kelamaan menjadi semakin bertambah. Kemudian yang kedua, meningkatnya harkat dan martabat perempuan. Pada masa sebelum Raden Ajeng Kartini, perempuan tidak bebas duduk di bangku sekolah, bahkan tidak diperbolehkan sekolah. Karena adanya perbedaan gender yang membuat ketidakadilan pada perempuan. Perempuan hanya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga, dituntut sebagai istri yang baik, dituntut hanya untuk di dapur. Akan tetapi, sudah masanya perjuangan Raden Ajeng Kartini, kaum wanita sudah bebas dan bahkan diperbolehkan sekolah. Kesetaraan antara wanita dan laki-laki, serta tidak ada batasan untuk menikah. Kemudian yang ketiga, meningkatnya ekonomi perempuan. Meningkatnya ekonomi perempuan dengan pengalaman Kartini dengan membaca membuahkan hasil. Ia berani memunculkan tindakan yang bermanfaat untuk orang lain, yaitu dengan pendidikan yang diselenggarakannya, terutama pendidikan perempuan, sehingga perempuan bisa ikut berkontribusi dalam hal aspek kehidupan, salah satunya mengenai ekonomi. Perempuan mampu menciptakan ide-ide, misalnya dengan melakukan wirausaha, melakukan ide-ide kreatif yang menghasilkan, sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak enak di hati para pendengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.